Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rayhan Anamnaya Saputra dari kelas 2D4 ITA dengan NRP 31206000012. Baiklah, untuk kali ini saya akan menyelesaikan sebuah latihan dari modul Y2 Frameworks tentang displaying data. Di sini untuk latihannya ada 2 poin ya. Yang pertama ada gunakan pagination pada halaman depan dari aplikasi toko online Anda. Kemudian ada tambahkan fitur untuk menampilkan item produk berdasarkan kategori. Oke. Jadi untuk mengerjakan yang pertama ini, yaitu menambahkan pagination, kita perlu mengeditnya di sebentar saya lihatkan tampilannya dulu. Nah, di tampilan front end ini. Karena nanti kita akan menambahkan pagination-nya di halaman ini, jadi kita perlu mengeditnya di bagian front end. Ini untuk tampilan sebelum dari hasil latihan yang sebelumnya, kurang lebih seperti ini. Oke, langsung saja kita ke Visual Studio Code-nya. Nah, sini kita akan mengedit di front end. Kemudian kita perlu ke controllers, terus ke side controllers. Nah, sini sekarang kita akan menambahkan pagination-nya. Kita perlu memanggil pagination dari Y itu sendiri. Sebentar, kita perlu use baru, yaitu kita tambahkan use Y data pagination. Kemudian setelah tambahkan use Y data pagination, kita perlu ke action index. Ada di sini. Nah, sini kita perlu mengedit beberapa kodenya. Ini saya pastikan aja. Nah, sini, nah yang pertama sini ada kita komen model sama dengan new itemnya ini kita komen. Kemudian kita tambahkan query item find, terus count query item ini find, count. Habis itu kita tambahkan $page sama dengan pagination. Isinya ada total count. Count query, terus ada page size ini 5, jadi artinya saya akan menampilkan 5 data saja dalam per halaman, maksimal 5. Terus ada model query offset, page offset, terus limit, page limit di all. Kemudian untuk di returnnya ini di dalam array-nya kita tambahkan page $page. Oke. Kemudian setelah dari sini sudah ditambahkan di action index-nya, kemudian kita perlu ke view site index.php. Nah, kita perlu nambahkan link packer-nya di sini. Jadi pertama yang kita perlukan adalah use widget link packer ini. Kemudian kita perlu tambahkan kode link packer-nya di sini. Ini saya rapikan dulu. Oke, kita tambahkan link packer widget, terus dalamnya ada string pagination, terus $page. Oke. Setelah itu, oh ya, kita perlu ubah for each-nya ini juga. Ini kita hapus panah items-nya tadi. Jadi hasilnya nanti for each model as the item. Seperti itu. Oke, kemudian kita coba cek ya untuk tampilannya di sini. Di sini sudah ada 5 data saja di halaman ini. Terus ini juga ada pagination-nya. Saya gunakan default aja dulu nih untuk sementara. Terus ini kita coba untuk klik. Nah, sini sudah ganti juga, dan ini maksimal juga ada 5 data saja. Klik lagi, ya ini hanya ada 3. Oke, ini udah muncul untuk pagination-nya. Ini tadi untuk yang poin 1 sudah selesai, yaitu kita menambahkan pagination pada halaman depan. Kemudian kita ke latihan yang kedua, yaitu tambahkan fitur untuk menampilkan item produk berdasarkan kategori. Nah, ini jika kita cek di database kita ke MyMart, di item kategori. Nah, di sini ada beberapa kategori ya. Yang pertama ada baju, makanan, minuman, mainan, dan juga lain-lain. Nah, sekarang kita coba untuk menampilkan kategori ini pada select option terlebih dahulu. Kita kembali ke Visual Studio Code-nya, kita ke site controller. Nah, kalau di sini kita akan menampilkan kategori tadi.
Jadi kita perlu memanggil item kategorinya di sini. Kita copy, terus kita paste item kategori. Ya, kita ambil front end, terus models, item kategori.php ini. Oke, kemudian kita perlu ke action indexnya lagi. Di action index ini kita perlu menambahkan beberapa kode. Di sini saya sudah menyiapkan juga. Yang pertama kita tambahkan ini dulu. Nah, kita tambahkan kategoris sama dengan item kategori find all untuk mengambil item kategorinya. Kemudian di sini kita perlu tambahkan juga kategorisnya. Nah, kita tambahkan kategoris dalam kategoris ini. Oke. Kemudian kita kembali ke index.php-nya, ke view-nya. Ini tadi sudah. Kita ke view-nya lagi. Nah, pada indeks ini kita perlu menambahkan select option ya. Dimana nanti select option ini akan kita masukkan ke dalam form agar kita ketika mengklik filter itu, kita bisa melemparkan value-nya dari select option tersebut ke get-nya. Oke, sekarang kita perlu membuat select option-nya terlebih dahulu. Yang kita perlukan pertama adalah use active form. Oh ya, dan kita juga perlukan URL ini juga, helper URL, karena nanti kita juga menggunakan URL. Jadi kita sediakan dua dulu ini, active form dan juga widget active form dan juga helper URL-nya. Kemudian kita tambahkan kode, beberapa kode. Sebentar, sini saya sudah menyediakan juga untuk select option ya. Kita tambahkan di bawah sini aja. Oke. Nah, ini kita perlu rapikan dulu ya. Kita rapikan dulu. Oke, seperti ini. Kita tambahkan kelas .md, terus php form, active form begin, method get, terus ini tambahkan ini URL. Nah, ini item filter. Jadi nanti kita perlu menambahkan file baru, yaitu namanya filter. Terus ini ada untuk labelnya, kategoris, terus ini baru selected-nya, select option-nya. Kita kasih name kategori ID, terus habis itu di dalam ada for each kategoris, as kategori, terus di option ditutup PHP, terus kita tuliskan option value kategori ID, terus kategori name, terus kita buka lagi PHP-nya, terus ini di luarnya select, kita tambahkan div form group lagi. Nah, di sini baru kita panggil HTML submit button untuk button filternya nanti di sini. Kemudian ya ini kita tambahkan active form n. Oke. Kemudian kita coba untuk cek browsernya. Kita kembali ke sini, kita refresh. Nah, sini sudah keluar untuk selected option-nya. Sudah muncul. Nah, sekarang kita kembali ke VS Code-nya lagi. Di sini kita perlu mengubah beberapa kode juga pada controller itemnya. Jadi kita perlu ke controller, terus ke item controllers. Nah, sini kita perlu menambahkan fungsi baru. Oh ya, sebelumnya kita perlu sorry. Nah,
sini kita perlu memanggil item controllernya lagi. Kita taruh di sini. Nah, ini front end models item kategori. Kita memanggil item kategorinya lagi. Kemudian kita tambahkan beberapa kode juga di bawah. Bentar. Oke, kita tambahkan action baru, yaitu kita kasih nama action filter. Oke, seperti ini. Saya rapikan dulu. Oke, seperti ini isinya. Jadi ada action filter sini, ada db yappdb, terus kita tambahkan $request yappRequest, terus $rows sama dengan db create comment, kita select all from item where category id sama dengan kategori id nih. Habis itu kita bind value kategori id, terus di get kategori id-nya juga, terus di query all. Habis itu ada kategori sini sama dengan item kategori find all. Terus ini ada return-nya juga, kita ini kasih nama filter. Terus isinya ada rows sama dengan $rows, terus ada kategori sama dengan $categories. Nah, setelah menambahkan action filter ini, seperti yang tadi sudah saya sebutkan, kita perlu menambahkan file baru atau view baru di item. Di item cd kan ini front end views item, kita tambah file baru, kita kasih nama filter.php. Nah, kita tambahkan filter.php pada folder item. Nah, kemudian kita tambahkan beberapa kode. Bentar, sini saya sudah menyediakan juga untuk kodenya. Nah, oke, isinya kurang lebih seperti ini ya. Jadi kita buka PHP dulu, terus kita tambahkan use helper HTML untuk nanti ada fungsi yang HTML ini contohnya HTML, terus ada widget active form dan juga URL. Terus kita tambahkan ini ya, ini untuk tampilannya kurang lebih seperti ini. Sebentar, kita buat web aja biar enak lihatnya. Nih, oke, sudah menambahkan kode. Terus jika sudah, kita coba kembali ke browser lagi, kita refresh. Nah, sekarang kita coba jalankan. Misal kita mau ke makanan, kita cek filternya. Nah, sini akan keluar nasi goreng. Terus misal mau ke mainan, sini kita filter. Nah, ini akan keluar Gundam. Nah, ini untuk mikro ini karena kemarin saya lupa untuk pas di latihan sebelumnya, saya lupa untuk ID dari kategorinya, jadi saya asal. Ya, ini hasilnya, ini hasil latihan kemarin. Terus misal alat tulis, ini keluar. Oke, jadi tidak apa-apa. Oke, jadi ini tadi untuk latihan yang kedua, kita tambahkan fitur nampilkan item produk berdasarkan kategori sudah selesai. Oke, jadi kurang lebih itu saja untuk latihan dari displaying data ini, dari modul displaying data dari Y2 Frameworks. Jadi kurang lebih itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih.